Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Knowledge Management kelas AB 4206. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan knowledge management pada perusahaan Traveloka. Namun sebelum kami masuk ke dalam materinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Salsabila Dania Sari. Saya Clarissa Salsabila. Saya Tamira Audina Rahmani. Saya Gina Agustina Herniman. Saya Wulan Permasari. Baik, setelah kami memperkenalkan diri kami masing-masing, mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah company profile dari Traveloka. Traveloka adalah online travel agen terbesar dan terpercaya di Indonesia yang menyediakan layanan pencarian dan pemesanan tiket pesawat secara lengkap. Jasa yang ditawarkan pada Traveloka yaitu tiket pesawat, hotel, tiket kereta, paket pesawat dan hotel, aktivitas rekreasi, produk konektivitas, transportasi bandara, bus, rental mobil, pulsa internet luar negeri, pembayaran tagihan, pay letter, antar jemput bandara, tiket bus, dan travel, gift voucher, asuransi, villa, dan apartemen. Selanjutnya ada penjelasan teori tentang data, informasi, knowledge, dan wisdom. Data, informasi, knowledge, dan wisdom yaitu adalah sebuah model konsep untuk memahami bagaimana pengetahuan dalam sebuah organisasi tersebut tercipta dan dimanfaatkan. Berikut arti dari data. Data yaitu fakta dari suatu objek dan merupakan bahan mentah dari proses informasi, namun tidak bisa bernilai sampai suatu data tersebut menjadi sebuah informasi. Selanjutnya yaitu informasi. Informasi yaitu data yang telah tersusun dan disertai dengan referensi terhadap suatu hubungan konteks yang mempunyai arti untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu knowledge. Knowledge yaitu informasi yang telah diorganisasi, diringkas untuk pemahaman aplikasi data, informasi untuk menjawab pertanyaan how. Selanjutnya yaitu wisdom. Wisdom yaitu mengetahui secara tersirat bagaimana menciptakan, mengakses, dan mengintegrasikan pengetahuan. Selanjutnya adalah penjelasan teori tentang people, proses, dan teknologi. Untuk dapat menerapkan manajemen pengetahuan dengan baik dan benar di dalam organisasi, pertama-tama harus mengenal komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu ada people. Arti people yaitu pengetahuan berada di dalam orang dan akan ditransfer ke orang juga. Jadi orang adalah faktor utama dalam penerapan keberhasilan manajemen pengetahuan. Penerapan people dalam perusahaan Traveloka yaitu adalah karyawan Traveloka itu sendiri, di mana di setiap organisasi pasti memerlukan seseorang untuk bisa saling bekerja sama demi mencapai tujuan organisasinya sendiri. Terus yang kedua yaitu proses. Proses yaitu merupakan pengaturan dan deretan dari strategi, prinsip, nilai, serta praktik untuk memastikan bahwa manajemen pengetahuan dapat berjalan baik ketika diimplementasikan. Penerapan proses pada perusahaan Traveloka yaitu karyawan Traveloka memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya masing-masing, seperti karyawan yang di bidang marketing dan karyawan bagian di bidang teknologi, karena Traveloka ini bisnis yang berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi yaitu merupakan peran pendukung yang penting dalam manajemen pengetahuan, di mana
dibutuhkan individu yang kompeten dan terpercaya ketika menggunakannya. Penerapan dalam perusahaan Traveloka yaitu Traveloka mempunyai aplikasi untuk memfasilitasi bisnisnya yang digunakan untuk lebih cepat digunakan dan bisa digunakan kapanpun. Dan Traveloka juga mewadahi komunikasi antar konsumen melalui aplikasi Traveloka dan website yang mereka miliki. Selanjutnya adalah penjelasan teori knowledge process pada Traveloka. Situs Traveloka yang berasal dari perusahaan teknologi penyedia layanan pemesanan tiket online pesawat dan hotel yang melengkapi layanannya dengan menambahkan pilihan asuransi perjalanannya untuk tiket pesawat dan hotel. Penambahan opsi asuransi perjalanan merupakan salah satu wujud komitmen yang untuk memberikan produk dan layanan terbaik demi kenyamanan dan keamanan seluruh pelanggan Traveloka. Hal ini diharapkan agar pelanggan Traveloka mendapat ketenangan saat melakukan perjalanan kemanapun jawabannya ada. Jadi, knowledge process pada organisasi Traveloka ini memiliki tingkat teknologi yang sangat mempengaruhi pada prosesnya tersebut. Karena perusahaan ini berdasarkan oleh teknologi, jadi semua prosesnya telah terdaftar di dalam teknologi yang terdapat di Traveloka. Jadi Traveloka untuk mengetahui proses dari Traveloka tersebut, kita bisa untuk memasukkan kata kunci yang tersedia pada Traveloka. Selanjutnya adalah penjelasan teori knowledge codification dalam organisasi. Traveloka dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat akan informasi khususnya mengenai tiket berbagai macam maskapai di Indonesia serta merupakan fasilitas untuk pembelian tiket secara online dari berbagai maskapai. Selain itu juga mengkomunikasikan produknya yaitu melalui penanganan iklan di televisi, dan Traveloka juga memberikan kemudahan cara pembayaran yang aman melalui ATM atau transfer, kartu kredit, internet m-banking, SMS m-banking, dan juga mobile banking. Sedikit menambahkan, kodifikasi pengetahuan adalah fase pertama dari siklus manajemen pengetahuan yang berkaitan dengan upaya mendapatkan diam-diam pengetahuan sehingga dapat menjadi eksplisit, dan eksplisit pengetahuan tersebut menjadi terorganisasi dan terkodifikasi. Nah, pengertian lain dari knowledge codification ini adalah kodifikasi pengetahuan yang mengorganisir dan mewakili pengetahuan sebelum diakses oleh petugas yang bekerja. Next. Selanjutnya adalah penjelasan teori knowledge sharing dalam organisasi. Knowledge sharing management dalam organisasi itu terdapat berbanyak macam. Yang pertama ada teknologi, yaitu pengguna teknologi yang tidak tepat bagi penggunanya akan menjadi penghalang besar bagi aktivitas knowledge sharing. Jadi penggunaan teknologi contohnya adalah seperti saat menggunakan Zoom, menggunakan media sosial untuk membagikan teknologi. Dan untuk pembagian teknologi tersebut harus menggunakan teknologi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk menyebarkan knowledge yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada usability, masih terkait dengan teknologi, menggunakan user interface yang kurang ramah pengguna bisa jadi penghambat knowledge sharing. Jadi untuk user interface ini, kalau misalkan kita dibutuhkan dalam penggunaan knowledge sharing, itu sangat penting karena harus memiliki user interface yang dua-duanya saling mendukung satu sama lain. Jadi dengan menerapkan sistem yang baik dan komunikasi yang baik tidak akan menjadi penghambat untuk knowledge sharing. Lalu selanjutnya ada lack of knowledge sharing facility, yaitu penyediaan fasilitas untuk sharing merupakan salah satu pendorong knowledge sharing. Misalkan penyediaan portal untuk sharing, ruang
publik yang bertindak sebagai melting pot bagi para staf. Selanjutnya ada time limitation, yaitu sebagian besar waktu yang tersedia yang mereka gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin. Dan ketika sudah pulang ke rumah, waktu yang tersedia mayoritas untuk bersantai atau dengan keluarga. Jadi time limitation ini adalah untuk penggunaan waktu dalam knowledge sharing. Lalu selanjutnya ada lack of trust, unsure. Traveloka belum menerapkan seperti pendekatan atau kumpul bersama untuk mempererat hubungan antar pekerja. Yang kedua, ada poor communication skill. Beberapa pegawai yang kurang memiliki kemampuan untuk menyampaikan knowledge sama halnya seperti di Traveloka. Selanjutnya ada information overload. Karena Traveloka memiliki pekerjaan yang berbasis teknologi, maka otomatis hampir seluruh informasi dapat diketahui sendiri hanya dengan mencari kata kuncinya di teknologi yang kita miliki. Selanjutnya ada personality conflict. Dalam Traveloka pasti ada kejadian yang melibatkan hubungan personal antar pegawai menjadi renggang karena berbagai macam alasan. Selanjutnya adalah analisa dari perusahaan Traveloka. Yang pertama itu adalah analisa tentang penerapan knowledge process di dalam organisasi Traveloka. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, Traveloka adalah perusahaan berbasis IT yang penggunaannya hanya melalui gadget. Maka dari itu, Traveloka disebut sebagai perusahaan cloud. Traveloka akan mendapatkan informasi melalui pengisian data diri dari para pendaftar yang ingin melakukan transaksi menggunakan jasa Traveloka. Nah, pengisian data diri ini tersebut dilengkapi dengan fitur keamanan privacy yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada para pendaftar agar tidak merasa khawatir dengan data-data pribadi yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Dan para pendaftar ini juga telah mendapatkan perlindungan hukum jikalau terdapat penyalahgunaan privasi oleh pihak Traveloka. Nah, data tersebut berguna untuk melakukan akses ke dalam aplikasi Traveloka dan dilanjutkan dengan transaksi terkait dengan jasa yang diberikan oleh Traveloka. Nah, knowledge process lainnya yaitu Traveloka memberikan berbagai keunikan dalam fiturnya yang memudahkan para pengguna untuk bertransaksi. Traveloka tersebut pun juga membuat, seperti yang kita tahu, Traveloka itu juga memiliki web dia tersendiri, yaitu traveloka.com, untuk memberitahu informasi tentang Traveloka, mulai dari diskon, rating setiap hotel beserta harganya, jadwal pesawat, dan yang pasti cara-cara penggunaan fitur di Traveloka tersebut. Nah, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Traveloka di masa yang akan datang terkait dengan knowledge manajemennya. Yang pertama itu yaitu meningkatkan infrastruktur perusahaan dan SDM sehingga dapat meningkatkan pelayanan terbaik pada para pelanggan. Yang kedua, karena berbasis penggunaan aplikasi, karena yang kita tahu Traveloka itu sangat approve banget soal aplikasinya, sehingga Traveloka harus terus berinovasi untuk meningkatkan fitur-fiturnya sebaik mungkin agar dapat digunakan dengan nyaman dan mudah dipahami, juga berguna bagi masyarakat. Kemudian, Traveloka juga harus mengelola hubungan antara Traveloka dengan pihak-pihak terkait seperti hotel, seperti pesawat, kayak gitu. Nah, jadi mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan hotel-hotel di seluruh Indonesia dan pesawat dan maskapai-maskapai penerbangan. Selanjutnya adalah analisis penerapan knowledge codification pada organisasi Traveloka. Nah, di sini terdapat knowledge map Traveloka. Nah, yang pertama itu knowledge map Traveloka yang ada di perusahaan Traveloka itu pertama ada accounting. Nah, di dalam Traveloka itu terdapat divisi yang namanya itu accounting, yaitu ahli dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Terus ada programming juga, ahli dalam pengelolaan sistem IT. Soalnya Traveloka sendiri itu juga bisnis yang berbasis website, bisnis yang berbasis teknologi, otomatis programming atau IT tersebut sangat penting, merupakan tiangnya lah bagi perusahaan Traveloka.
Kemudian juga ada web development, yaitu ahli dalam pengembangan, perancangan, dan memelihara aplikasi dan situs web. Kemudian juga ada advertising, yaitu ahli dalam pemasaran dan pengiklanan. Kemudian ada website, yaitu ahli dalam mendesain web dan aplikasi agar lebih menarik. Kemudian yang terakhir yaitu customer relationship, yaitu divisi yang tugasnya itu mengetahui keinginan konsumen salah satunya. Kemudian ada decision tree-nya Traveloka. Salah satu contoh decision tree-nya Traveloka itu ini nih decision tree-nya itu berbasis pengguna ya, by the way. Yang pertama itu contohnya itu salah satu contohnya itu yaitu fitur pemesanan etiket di Traveloka. Nah, di sini ada dua pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna, yaitu menggunakan fitur pemesanan online etiket di Traveloka atau tidak menggunakan fitur pemesanan online etiket di Traveloka, atau itu secara manual lah, kita pengguna harus datang ke travelnya. Nah, di dalam menggunakan yang tiga ini yang menggunakan fitur pemesanan online itu ada dua pilihan juga bagi pengguna, yaitu Traveloka memudahkan pengguna dan waktu pengguna sehingga lebih efisien dalam memesan tiket. Nah, data pengguna itu terkait hal-hal yang penting dan privasi menjadi tidak aman karena ada kemungkinan kebocoran data. Karena walaupun Traveloka ini telah menjamin keamanan atau privasi yang kuat, tapi tidak terlalu menjamin karena namanya internet, pasti itu ada kebocoran data. Nah, itu ada dua pilihan terhadap pengguna yang menggunakan fitur pemesanan online. Ini kayak semacam akibatnya apabila mereka menggunakan fitur pemesanan online etiket di Traveloka. Kemudian ada pilihan yang kedua, yaitu tidak menggunakan fitur pemesanan online. Nah, itu tuh ada ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihan yang pertama itu data pengguna lebih aman. Jadi Traveloka seperti yang kita ketahui, dia itu sangat ketat terhadap privasinya walaupun tidak terlalu 100%. Kemudian yang negatifnya itu waktu pengguna terbuang hanya untuk memesan tiket. Sistem pemesanan tiket biasanya itu juga jauh lebih ribet. Kita harus memberikan KTP, kita harus memberikan KK, dan lain-lain sebagainya, dan itu lebih membuang waktu dan lebih membuang tenaga penggunanya. Seperti itu. Yang selanjutnya mungkin bisa dibahas oleh Gina. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan Traveloka bagi pengguna. Yang pertama ada kelebihan. Di kelebihan ini ada harga yang kompetitif, kemudian prosesnya cepat, pilihan pembayaran yang beragam, terdapat promo menarik bagi konsumen, customer service Traveloka.com dapat melayani setiap saat, dan juga Traveloka menyediakan versi mobile-nya sehingga pemesanan tiket menjadi efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir ada kekurangan dalam penerbangan internasional belum mencakup seluruh wilayah dunia, hanya untuk beberapa wilayah terfavorit. Kemudian ada pelayanan booking hotel dari Traveloka.com masih versi beta sehingga masih memiliki beberapa kekurangan dan tidak memiliki list dari berbagai hotel di dunia, hanya hotel-hotel tertentu. Traveloka juga tidak menyediakan paket lengkap untuk holiday seperti menyediakan transportasi darat dan juga sebagainya. Dan yang terakhir, dengan sistem online, masyarakat di daerah pelosok yang tidak dapat mengakses jaringan internet tidak dapat memanfaatkan situs ini atau Traveloka. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.